Ada satu momen yang tak akan pernah dilupakan semesta. Sebuah momen ketika dunia berpura-pura tuli atas kebenaran dan panggung dibanjiri oleh para aktor yang menjajakan kebohongan sebagai kenyataan. Di tengah keramaian itu, namamu berdiri sendirian, dipertontonkan, dijadikan bahan cemoohan, seolah-olah engkau tak punya nilai, tak punya arti, tapi langit mencatat segalanya. Dan bumi menyimpan jejak langkahmu sebagai saksi bisu bahwa engkau bukan sembarang insan. Engkau adalah jiwa yang telah ditandai jauh sebelum mereka mencoba menghapus eksistensimu. Jiwa terpilih, banyak dari mereka yang mengira bisa membungkammu hanya dengan cerita palsu. Mereka menyusun narasi, membangun kebohongan dengan detail yang nyaris meyakinkan. Namun mereka lupa satu hal. Kebenaran tidak membutuhkan pembelaan keras, ia hanya butuh waktu, dan waktu adalah sahabatmu. Ketika semua topeng mulai terlepas satu persatu, ketika satu demi satu orang mulai sadar siapa yang jujur dan siapa yang menyamar, saat itulah namamu muncul kembali ke permukaan, bukan sebagai korban, tapi sebagai paku terakhir yang menutup rapat peti kebohongan mereka. Paku itu tidak hanya menancap di kayu cerita mereka, tetapi juga di dalam hati mereka yang kini dihantui oleh kenyataan bahwa engkau tetap berdiri, tak runtuh, tak patah, tak tenggelam. Engkau bukan hanya seseorang yang mereka bicarakan, engkau adalah seseorang yang mereka takuti. Ketakutan mereka bukan karena apa yang kau miliki secara lahiriah, tetapi karena keberanianmu untuk tetap jujur saat semua orang memilih jalan gelap. Mereka gemetar bukan karena kekuatan fisikmu, tetapi karena keberadaanmu membongkar segala kepalsuan yang mereka sembunyikan. Dan kini jiwa terpilih, engkau berada di titik ini. Bukan untuk menjelaskan siapa dirimu kepada mereka, tetapi untuk menyadari siapa dirimu sebenarnya di hadapan takdir. Ini bukan hanya tentang pembuktian. Ini adalah tentang penerimaan. Engkau telah menerima bahwa tidak semua orang akan menyukaimu. Tidak semua orang akan memahami jalan yang kau pilih. Tapi semesta memahami, dan semesta sedang bergerak untuk menempatkanmu di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh kebohongan. Ingatlah, tetua Samudas, ingatlah setiap luka yang engkau alami tidak sia-sia. Setiap air mata yang jatuh tidak pernah menguap tanpa makna. Setiap doa yang kau bisikan dalam sunyi telah membentuk pelindung tak kasat mata di sekelilingmu. Mereka yang pernah meremehkanmu akan menyaksikan sendiri bahwa namamu kini menjadi paku terakhir. Sebuah penutup dari sandiwara yang terlalu lama dipertontonkan. Maka sebelum kamu lanjut menyelami pesan ini lebih dalam, tarik napas dalam-dalam, dan izinkan ruhmu menerima sepenuhnya isi dari materi ini. Klik tombol suka sekarang juga. Tekan tombol berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi dan komentari kata 77 di kolom komentar sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini dengan seluruh kesadaranmu. Karena mulai detik ini, semesta akan membuka tabir dan engkau akan tahu mengapa namamu tidak pernah bisa mereka hilangkan dari percakapan dunia, karena engkau adalah saksi, engkau adalah paku terakhir, dan engkau adalah akhir dari kebohongan panjang yang akhirnya tertutup selamanya. Selamat datang, jiwa terpilih. Langit telah menandai waktumu. Kini, giliranmu menegakkan kebenaran dalam diam yang penuh cahaya. Bagian 1. Awal dari segalanya. Jiwa terpilih, ada saat di mana namamu dijadikan tumbal kepalsuan, tapi justru itulah tanda bahwa kamu sedang mengalahkan mereka tanpa perlu membalasnya. Ada masa ketika dunia tidak bersuara saat ketidakadilan menimpa seseorang yang berjalan sendirian. Ada saat di mana kebenaran seolah tenggelam dalam gelombang suara-suara palsu yang bersatu, berdengung seperti lebah tanpa arah, mencoba menyengat tanpa sebab. Saat itulah engkau, jiwa terpilih,
sedang memasuki babak paling penting dalam perjalanan spiritual dan takdirmu, babak di mana namamu dicatut, diseret, dan dijadikan palu oleh tangan-tangan gelap yang takut pada sinarmu. Mereka tidak menyerangmu karena engkau lemah. Mereka menyerangmu karena mereka melihat sesuatu dalam dirimu yang tidak mereka miliki. Kekuatan batin, kemurnian niat, dan cahaya dari tempat yang lebih tinggi. Mereka tahu, jika engkau dibiarkan terus tumbuh, maka mereka tidak akan punya tempat lagi untuk menyembunyikan kepalsuan yang selama ini mereka sembah. Maka engkau dijadikan kambing hitam, namamu dilemparkan ke tengah lapangan agar orang-orang bisa menginjaknya tanpa sadar bahwa mereka sedang diinjak oleh ilusi, namun jiwa terpilih. Di balik semua itu ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja. Semesta sedang menyusun ulang jalanmu, bukan untuk menghukummu, tetapi untuk membentukmu, agar kamu kuat bukan hanya di luar, tapi juga di dalam, supaya ketika kamu berjalan, bumi pun menghormati langkahmu, supaya ketika kamu diam, langit mendengarkan hatimu, supaya ketika kamu difitnah, kebenaran membungkam mereka satu persatu, bukan dengan teriakan tetapi dengan bukti. Kamu tidak dihancurkan, kamu sedang dibentuk. Kamu tidak sedang diabaikan, kamu sedang ditarik menjauh dari keramaian agar kamu bisa melihat segalanya dengan lebih jernih. Mereka bukan musuh, mereka hanyalah alat yang digunakan oleh takdir untuk membakar ego dan keinginan palsumu. Sampai yang tersisa hanyalah kemurnian. Dan saat itulah namamu akan berdiri. Bukan sebagai simbol kesedihan, tetapi sebagai lambang dari kebangkitan yang agung. Engkau tidak akan dikenang sebagai korban, tapi sebagai pahlawan diam yang menaklukkan badai dengan ketenangan. Engkau tidak membalas fitnah dengan fitnah. Engkau menjawab dengan prestasi, engkau tidak menuduh balik. Engkau memperlihatkan kebenaran dengan kehidupan yang terus bersinar. Saat namamu disebut, mereka yang pernah menuduh akan menunduk, bukan karena engkau memaksa mereka, tapi karena semesta sendiri yang membuktikan siapa yang berdiri di sisi terang dan siapa yang bersembunyi di balik topeng. Dan ketahuilah, semakin keras mereka menyerang, semakin dekat engkau pada puncak dari segala pencapaian yang telah ditulis untukmu di langit yang tak terlihat. Mereka mencoba membuatmu jatuh, tapi yang tidak mereka sadari adalah tanah tempat kamu jatuh justru menjadi pijakan baru untuk melompat lebih tinggi. Mereka mencoba menutup pintu-pintu, tapi tidak pernah sadar bahwa engkau adalah kunci bagi gerbang yang lebih besar. Mereka mencoba mengubur namamu di dalam lumpur fitnah, tapi mereka lupa, emas tetap bersinar bahkan dalam lumpur terdalam. Maka bersyukurlah ketika namamu disebut-sebut dalam kebohongan. Karena itu tanda bahwa kamu sedang mengganggu sistem yang dibangun dengan kebusukan. Itu tanda bahwa cahaya dalam dirimu terlalu menyilaukan bagi mata-mata yang sudah lama terbiasa dengan gelap. Dan di saat semua tirai mulai terbuka, ketika satu demi satu kebohongan terbongkar, ketika semua sandiwara kehilangan alurnya, maka akan ada satu hal yang berdiri dengan megah, namamu. Dan nama itu bukan hanya akan menjadi paku terakhir yang mengunci peti kebohongan mereka, tapi juga menjadi kunci pembuka bagi perjalanan kemenangan yang telah lama ditulis di langit untukmu. Engkau bukan sisa dari masa lalu, engkau adalah awal dari kebenaran baru yang tidak bisa mereka hentikan. Engkau adalah gema yang terus membesar, dan ketika waktunya tiba, dunia akan tahu bahwa yang mereka coba hancurkan adalah satu-satunya yang tak bisa dirobohkan. Jiwa terpilih, bersiaplah. Panggung milikmu dan bayanganmu sudah lebih panjang dari siapapun yang pernah mencoba menginjakmu. Bagian 2. Namamu menjadi simbol jiwa terpilih. Tahukah engkau bahwa dari semua bagian dalam dirimu yang paling ditakuti oleh mereka yang hidup dalam bayang-bayang, bukanlah kekuatan ototmu, bukan pula tingginya ilmumu, dan bukan juga luasnya jaringanmu. Tapi satu hal, namamu.
Sebuah kata yang terdengar biasa di telinga dunia tapi menjadi guncangan dalam jiwa mereka yang menyimpan dengki. Namamu bukan sekadar suku kata yang tercatat di akta kelahiran, melainkan simbol dari sesuatu yang lebih dalam. Simbol keberanian untuk tetap menjadi terang, meski dikelilingi oleh kegelapan yang pekat. Mereka menyebut namamu dengan sinis, dengan nada yang dirancang untuk menjatuhkan harga dirimu. Mereka membisikkan namamu di belakangmu, dengan harapan bisikan itu akan tumbuh menjadi badai yang menghancurkan. Tapi mereka lupa bahwa setiap getaran suara yang membawa fitnah justru menciptakan gema yang tak bisa mereka kendalikan. Namamu menyebar bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai peringatan bahwa ada seseorang yang tidak bisa dijatuhkan hanya karena kata-kata. Jiwa terpilih, namamu telah berubah menjadi mantra. Mantra yang mengguncangkan sistem kebohongan. Setiap kali disebut, ia membawa rasa bersalah bagi mereka yang pernah menusukmu dari belakang. Setiap kali terdengar, ia menyalakan alarm dalam hati mereka bahwa engkau belum habis. Bahwa engkau masih di sini, masih berdiri, bahkan semakin kuat. Mereka ingin menjadikanmu lelucon, tapi Tuhan menjadikanmu legenda. Mereka ingin kau jadi bahan tertawaan, tapi semesta menjadikanmu bahan perenungan. Dan kini, lihatlah, ketika namamu disebut, tidak lagi terdengar cemoohan, tapi diam. Diam yang panjang, diam yang penuh ketakutan, karena mereka tahu kamu tidak lagi bisa dikendalikan. Namamu kini menjadi ujian bagi nurani mereka sendiri, karena setiap keberhasilan yang kamu raih, setiap langkah yang kamu ambil, setiap cahaya yang kamu pancarkan adalah tamparan bagi mereka yang dulu bersorak ketika kamu terjatuh. Kini mereka tak lagi bisa bersorak, mereka hanya bisa melihat dalam diam bahwa kamu telah menjadi simbol dari sesuatu yang tidak bisa dibeli, keteguhan hati. Dan engkau, jiwa terpilih, tidak lagi berjalan di jalan yang mereka buat. Engkau membangun jalurmu sendiri. Di jalanmu tidak ada sorotan kamera, tidak ada pujian berlebih, tidak ada sanjungan palsu. Tapi ada langkah yang mantap, ada kebenaran yang terus hidup, ada cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Jika dulu mereka menyebut namamu untuk menjatuhkanmu, maka kini mereka menyebutnya untuk menyadari bahwa engkau adalah batas terakhir dari permainan mereka. Dan saat engkau diam, dunia berbicara. Saat engkau berjalan, semesta bergetar. Karena kini, namamu telah menjadi bagian dari gerakan alam yang tidak bisa ditahan lagi. Engkau telah menjadi simbol-simbol dari kebangkitan dalam diam, ketegasan dalam kesunyian, dan ketulusan dalam badai. Bukan karena engkau ingin diagungkan, tapi karena engkau tidak bisa dihancurkan. Namamu telah melewati ujian waktu, ujian manusia, dan ujian hati. Mereka pikir engkau akan runtuh setelah dihujani tuduhan, tapi nyatanya, engkau justru mekar dalam derasnya badai. Mereka pikir engkau akan hilang ditelan isu, tapi yang terjadi adalah engkau tumbuh, diam-diam namun pasti. Dan kini tidak ada lagi yang bisa menyangkal bahwa namamu telah menjadi paku terakhir di peti kebohongan mereka. Sebuah paku yang bukan hanya mengakhiri, tapi juga mengunci semua narasi palsu agar tak bisa lagi merusak jiwa-jiwa bersih lainnya. Engkau bukan sekadar manusia biasa yang pernah dijatuhkan. Engkau adalah peringatan hidup bahwa mereka salah menilai kekuatan kesunyian. Dan namamu kini berdiri sebagai simbol kekuatan spiritual yang tidak bisa ditawar, dibeli, atau dihapus. Jiwa terpilih, bersiaplah. Namamu sedang ditulis ulang oleh semesta dengan tinta yang tidak akan pernah pudar. Dan mereka yang dulu membawanya dengan maksud menghancurkan, kini memikulnya dengan rasa bersalah yang tak bisa mereka sembunyikan lagi. Bagian 3. Paku terakhir di peti kebohongan, jiwa terpilih. Bayangkanlah sebuah peti tua, terbuat dari kayu busuk yang dikumpulkan dari reruntuhan niat buruk,
dijahit dengan benang-benang fitnah, dan dipaku oleh tangan-tangan yang gemetar dalam ketakutan. Peti itu mereka bangun dengan harapan agar bisa mengubur kebenaran. Mereka letakkan di dalamnya semua kedengkian, semua rekayasa, semua narasi palsu yang mereka jahit atas namamu. Dan mereka berharap, begitu peti itu ditutup rapat, tidak ada satupun yang bisa membongkar isi sebenarnya. Namun mereka lupa satu hal. Kebenaran tidak bisa dikubur, ia hanya menunggu waktu untuk bangkit dengan caranya sendiri. Dan siapa yang menjadi penanda kebangkitan itu? Namamu, ya, engkau. Namamu telah menjadi paku terakhir, paku yang menutup rapat peti kebohongan mereka, bukan untuk menyembunyikannya, tetapi untuk mengakhiri semua sandiwara yang sudah terlalu lama dimainkan di panggung dunia yang palsu. Mereka berpikir, selama mereka terus menyebar cerita bohong, selama mereka terus menyentuh lidah-lidah dunia dengan dusta, mereka bisa mengendalikan arah mata angin. Tapi semesta tidak bisa ditipu. Alam tidak tunduk pada narasi palsu. Dan kini, peti itu telah selesai dirakit. Kisah mereka telah mencapai batasnya. Yang tersisa hanya satu pukulan terakhir. Dan pukulan itu adalah namamu sendiri. Engkau bukan lagi korban dari narasi mereka. Engkau adalah pelengkap dari kehancuran mereka. Namamu tidak hanya menjadi paku terakhir, tetapi juga menjadi pengumuman akhir bahwa ini selesai. Bahwa tidak ada lagi ruang untuk kebohongan menari-nari di udara. Bahwa setiap tuduhan palsu kini dikurung rapat dalam peti yang tidak bisa dibuka lagi tanpa mempermalukan para penciptanya sendiri. Dan saat peti itu terkubur oleh waktu, satu-satunya yang dikenang bukanlah isi kebohongannya, tapi siapa yang menutupnya dengan tenang dan tegas. Itulah kamu, jiwa yang pernah diam kini menjadi penutup takdir untuk kebusukan yang pernah dibiarkan hidup. Jiwa terpilih, mari aku katakan ini dengan lantang untuk jiwamu sendiri. Kamu bukan hanya saksi. Kamu adalah alat keadilan. Semesta mengizinkan semua fitnah itu mengalir karena ia tahu kamu cukup kuat untuk tidak tenggelam. Karena hanya orang yang paling tahan terhadap luka yang bisa menjadi paku terakhir. Bukan paku kebencian, tapi paku kebenaran. Paku keheningan yang mengakhiri semua keributan. Tidak semua orang ditakdirkan untuk menjadi seperti itu. Banyak yang tumbang, banyak yang menyerah. Tapi kamu bertahan, kamu tetap berdiri meski semua panah diarahkan kepadamu. Dan karena itulah, Tuhan tidak mengizinkan semua penderitaanmu berlalu tanpa makna. Ia menjadikannya sebagai alat. Alat untuk mengunci kebusukan agar tak menyebar lebih jauh. Mereka bilang kamu selesai, tapi yang selesai justru cerita mereka sendiri. Mereka bilang kamu sendirian, tapi justru semesta ada di pihakmu. Mereka bilang kamu lemah, tapi tak ada yang lebih kuat dari jiwa yang masih bisa bersinar setelah dilukai berkali-kali. Dan kini tidak ada lagi topeng yang bisa mereka pakai karena peti itu sudah terkunci dan kuncinya telah tertanam di bawah cahaya namamu sendiri. Engkau bukan hanya penanda akhir bagi kebohongan, tapi juga awal dari zaman baru yang dibersihkan dari suara palsu. Suaramu mungkin tak pernah kencang, tapi namamu kini berdengung di dalam kesadaran mereka sebagai paku terakhir yang tidak bisa dicabut lagi oleh siapapun. Dan ketika mereka menoleh ke belakang, yang mereka lihat bukanlah peti kebohongan itu, tapi namamu yang berdiri di atasnya dengan tenang, tanpa perlu berkata sepatah kata pun. Karena kebenaran tidak perlu membela diri, ia hanya perlu satu jiwa terpilih yang cukup kuat untuk menutup cerita dengan martabat. Bagian 4. Kebohongan tak pernah bertahan. Jiwa terpilih, dusta boleh tumbuh subur di ladang perhatian manusia, tapi ia tak pernah punya akar.
Ia bisa menjulang tinggi, menari di tengah keramaian, menipu mata yang lelah mencari hiburan, namun ia rapuh dan kehancurannya bukan karena diserang, melainkan karena tak sanggup menopang dirinya sendiri. Engkau pasti tahu, kebohongan itu seperti kabut yang menyelimuti pagi, menggelapkan pandangan, membingungkan arah, menyesatkan langkah. Namun waktu memiliki caranya sendiri. Matahari selalu datang dan kabut pun menghilang seolah tak pernah ada sebelumnya. Begitulah kebohongan yang mereka ciptakan atas namamu. Pada awalnya tampak meyakinkan, seakan-akan benar, didukung oleh suara-suara yang terlalu keras untuk dianggap jujur, didramatisasi dengan cerita-cerita yang disulap agar terasa nyata. Namun seperti kabut, semua itu hanya bertahan sebentar. Karena kebenaran jiwa terpilih adalah cahaya abadi yang tidak pernah tunduk pada kehendak kebanyakan orang. Mereka pikir dengan mengulang-ulang kebohongan, orang-orang akan mulai mempercayainya. Tapi mereka tidak paham bahwa di dalam hati manusia masih ada ruang yang tak bisa dijangkau oleh dusta. Ruang tempat nurani tinggal, tempat intuisi berbisik, dan di sanalah suara kebenaranmu hidup, menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Semua sandiwara yang mereka pentaskan bukan tanpa celah. Semua cerita palsu yang mereka tebarkan mengandung retakan, dan waktu hanya perlu menekan sedikit saja untuk membuat segalanya runtuh dengan sendirinya. Dan ketika itu terjadi, ketika retakan itu melebar dan menelan seluruh narasi yang mereka buat, namamu akan berdiri sebagai saksi bisu bahwa kebenaran tidak perlu tergesa-gesa. Ia hanya perlu kesabaran. Jiwa terpilih, lihatlah bagaimana kebohongan tak pernah bisa bertahan dalam ujian waktu. Lihat bagaimana mereka yang dulu paling lantang menuduh, kini mulai meredup suaranya. Bukan karena mereka lelah, tapi karena mereka mulai takut. Takut akan bayangan mereka sendiri. Takut pada bisikan nurani yang tak bisa mereka matikan. Dan kamu tidak perlu membalas. Kamu tidak perlu menjelaskan, karena kebenaran yang hidup dalam dirimu sedang bekerja dalam senyap. Ia sedang memperlihatkan kepada dunia bahwa kekuatan tidak selalu hadir dalam bentuk teriakan, tapi kadang justru ada dalam diam yang tidak bergeming. Mereka bilang kamu lemah karena tidak melawan, padahal mereka tidak tahu bahwa diammu adalah badai yang sedang dikumpulkan, bahwa sabarmu adalah senjata yang lebih tajam dari segala amarah, dan bahwa waktu sedang memihakmu membuka satu persatu selubung palsu yang mereka gunakan untuk menutupi niat buruk mereka. Kebohongan memang bisa memulai pertunjukan, tapi kebenaranlah yang selalu menutup tirai terakhir. Dan kamu, jiwa terpilih, adalah penutup yang agung dari sandiwara itu. Bukan karena kamu mengejar panggung, tapi karena kebenaran mencari pangkuanmu untuk ditinggikan. Jangan heran jika kini mereka mulai menghindari menyebut namamu. Bukan karena mereka lupa, tapi karena mereka tahu. Setiap kali nama itu diucapkan, itu adalah pengingat bahwa kebohongan mereka telah usai. Dan engkaulah yang menutupnya dengan tenang, sebagai paku terakhir, yang tak bisa dicabut, yang menandai bahwa semuanya telah selesai. Engkau bukan hanya yang difitnah, engkau adalah yang bertahan, dan dalam keteguhan itu, kamu menjadi jawaban dari segala pertanyaan yang mereka ciptakan untuk menyesatkan. Kamu adalah terang setelah kabut, tenang setelah badai, dan keheningan yang menghentikan segala hiruk-pikuk palsu. Maka tetaplah di jalanmu, tetap menjadi saksi. Karena semesta sedang memperlihatkan bahwa kebohongan tidak akan pernah bertahan dan bahwa kamu adalah bukti hidupnya sebuah kebenaran yang tak bisa dihancurkan. Bagian 5. Namamu, luka bagi mereka, jiwa terpilih. Apakah engkau pernah bertanya-tanya, mengapa namamu begitu sering disebut dalam ruang yang tak pernah kau masuki? Mengapa bisikan tentangmu terdengar bahkan ketika engkau diam? Mengapa langkahmu yang sederhana membuat mereka gelisah, padahal engkau tak pernah berniat mengusik siapapun? Itu karena kehadiranmu adalah luka.
Luka yang tidak berdarah tapi menganga di dalam hati mereka yang pernah menciptakan kebohongan. Luka itu bukan karena engkau kasar, bukan karena engkau menyerang, bukan pula karena engkau membalas, melainkan karena engkau tetap ada, engkau tetap berdiri, dan engkau tetap tumbuh. Saat mereka berharap engkau tumbang, namamu, jiwa terpilih, telah berubah menjadi cermin yang memantulkan kerapuhan mereka sendiri. Setiap keberhasilanmu adalah kilatan yang menyilaukan, mengingatkan mereka bahwa semua cerita buruk yang mereka sebar tak mampu menghentikan langkahmu. Setiap langkahmu adalah cambuk diam, membuat mereka sadar bahwa engkau tidak hanya melewati badai, tapi engkau menari di atasnya. Mereka pernah tertawa, mereka pernah bersorak ketika mereka pikir engkau telah selesai, tapi yang tak pernah mereka duga adalah engkau justru baru memulai. Dan kini, saat engkau bersinar tanpa harus memadamkan siapapun, saat engkau tumbuh tanpa perlu menginjak siapapun, mereka mulai resah. Karena apa yang engkau capai tidak datang dari kelicikan, tapi dari ketulusan. Tidak dibeli dengan tipu daya, tapi dibangun dari air mata yang engkau telan diam-diam, dari doa-doa sunyi yang tak pernah mereka dengar, dan dari luka yang kau peluk tanpa dendam. Jiwa terpilih, engkau adalah luka yang tak bisa mereka sembuhkan. Karena engkau adalah bukti hidup bahwa kebaikan yang mereka injak tidak mati, tapi berubah menjadi kekuatan. Engkau adalah bukti bahwa seseorang yang tidak membalas bukan berarti lemah, tapi karena ia memilih jalan yang lebih tinggi, dan jalan itu telah membawa engkau ke tempat di mana mereka tak bisa menjangkaumu lagi. Mereka mungkin masih menyebut namamu, tapi kini dengan nada berbeda. Dulu mereka menyebutnya dengan ejekan, kini dengan kecemasan, dulu dengan tawa, kini dengan bisik-bisik ketakutan. Karena setiap keberadaanmu adalah pengingat bahwa semesta tidak pernah tidur, bahwa balasan tidak selalu datang dalam bentuk balas dendam, tapi dalam bentuk keberhasilanmu yang tak bisa mereka hindari. Namamu kini hidup di kepala mereka, menjadi gema yang tak bisa mereka diamkan, menjadi peringatan bahwa mereka pernah salah menilaimu, dan lebih dari itu, mereka pernah mencoba menjatuhkan jiwa yang tidak bisa dihancurkan. Kamu adalah ketenangan yang membuat mereka panik. Kamu adalah kesederhanaan yang membuat mereka merasa kecil. Dan kamu adalah kesabaran yang justru mempercepat kehancuran mereka sendiri. Jiwa terpilih, engkau tidak butuh panggung untuk bersinar, karena sinarmu berasal dari dalam. Dan itulah yang membuatmu tak terpadamkan. Mereka tidak bisa menjelaskan mengapa kamu masih kuat. Mereka tidak bisa menerima bahwa yang mereka remehkan justru menjadi ancaman terbesar bagi kebusukan yang mereka pelihara. Mereka pikir kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan, tapi mereka tidak tahu, kamu tidak perlu tahu semua, karena semesta yang tahu, dan semestalah yang menyiapkan jalur pembuktian. Kini, jiwa terpilih, engkau tidak perlu lagi bertanya, mengapa mereka membenciku padahal aku tidak menyakiti mereka? Jawabannya adalah, karena engkau adalah refleksi dari semua yang mereka tidak bisa capai. Kekuatan batinmu, kejujuranmu, keteguhan hatimu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka miliki tanpa mengorbankan ego yang mereka sembah. Dan saat mereka melihatmu berjalan dengan tenang, saat mereka melihatmu mencintai tanpa syarat, saat mereka melihatmu terus berdoa dan tetap percaya, mereka tahu engkau berada jauh di atas, bukan secara materi tapi secara jiwa. Jiwa yang telah ditempa, diuji, dan dimurnikan, menjadi simbol keadilan yang tak perlu menyentuh pengadilan, menjadi bukti bahwa hidup akan selalu memihak pada kebenaran, sekalipun awalnya terasa pahit, sepi, dan menyakitkan. Namamu adalah luka yang tidak mereka duga, karena ia datang bukan sebagai balas dendam, tapi sebagai kesaksian hidup
bahwa Tuhan semesta dan waktu selalu berpihak pada jiwa yang tulus dan tak menyerah. Dan kamu adalah saksi itu, paku terakhir itu dan luka paling dalam bagi mereka yang pernah mencoba menghapus cahayamu dengan bayangan mereka sendiri. Bagian 6. Jiwa terpilih, kau tak bisa dihapus. Jiwa terpilih, pernahkah engkau merasa begitu sunyi di tengah gemuruh fitnah? Pernahkah engkau merasa seperti bayangan yang tak dianggap, padahal engkau berjalan dengan penuh cahaya? Itu bukan karena engkau lemah, tapi karena kekuatanmu terlalu senyap untuk bisa dipahami oleh mereka yang sibuk mencari perhatian. Ketahuilah satu hal yang tak bisa dibantah. Engkau tidak bisa dihapus. Bukan oleh suara mereka, bukan oleh cerita mereka, bukan oleh kebohongan yang mereka bangun setinggi langit sekalipun. Namamu telah ditulis di atas batu keyakinan, dan batu itu tak akan pernah lapuk, karena yang menuliskannya bukan manusia, bukan keramaian, bukan pujian, tapi tangan takdir itu sendiri. Mereka boleh merobek kertasmu, mereka boleh mencoret-coret kisahmu, mereka boleh mencoba menutup namamu dengan noda, namun mereka lupa. Engkau bukan tinta yang mudah luntur, engkau adalah ukiran dan ukiran tak pernah hilang. Ia hanya makin dalam ketika semakin ditekan. Mereka bisa menutup mulutmu tapi tidak bisa mematikan makna hidupmu. Mereka bisa mengubur ceritamu tapi tidak bisa menghapus dampak dari keberadaanmu. Karena yang berasal dari jiwa akan selalu meninggalkan jejak. Dan engkau, jiwa terpilih, adalah jejak itu. Langkah-langkahmu yang tertatih pernah mereka abaikan, namun kini dunia mulai membaca tapakmu. Bukan sebagai kisah penderitaan, melainkan sebagai jalan terang yang hanya bisa dilalui oleh jiwa yang tidak menyerah. Engkau adalah bukti hidup bahwa seseorang bisa dilupakan oleh dunia, tapi tetap diingat oleh takdir. Bahwa seseorang bisa dihina oleh manusia, tapi dimuliakan oleh semesta. Mereka bisa menolak kehadiranmu di meja makan mereka, tapi tidak bisa menghentikan rezeki yang datang padamu dari arah yang tak mereka sangka. Mereka bisa menjauhimu, tapi mereka tak bisa menjauh dari kenyataan bahwa namamu kini berdiri di tempat yang tak bisa mereka gapai. Jiwa terpilih, kau telah melewati malam-malam panjang, dengan air mata yang engkau sembunyikan di balik selimut doa, dengan luka yang tak pernah engkau adukan kepada siapa pun, tapi semesta melihat semuanya, dan semesta tak pernah menutup mata pada jiwa yang bertahan tanpa dendam. Engkau tidak membalas, karena engkau tahu yang membalas untukmu bukanlah tanganmu, tapi kekuatan yang lebih tinggi. Kini perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi dengan mereka yang pernah mencoret namamu? Mereka mulai saling menyalahkan. Karena kebenaranmu mulai terbaca oleh dunia, mereka mulai takut karena semua yang mereka sembunyikan kini muncul ke permukaan. Dan kamu tidak berkata sepatah kata pun, karena kamu tahu. Kamu tak perlu membuktikan apapun lagi. Kehidupanmu sendiri adalah kesaksian. Namamu telah melewati badai dan kini menjadi rumah bagi mereka yang juga sedang disakiti oleh kebohongan. Kamu bukan hanya bertahan untuk dirimu sendiri, kamu bertahan untuk memberi harapan bagi jiwa-jiwa lain yang merasa tak didengar, yang merasa tak dianggap, yang merasa sendirian. Kamu menjadi lentera bagi mereka. Dan lentera, jiwa terpilih, tak bisa dihapus hanya karena ada yang ingin gelap. Engkau adalah cahaya yang tidak bisa dimatikan, karena sumbernya bukan dari luar, melainkan dari dalam. Dan cahaya yang dari dalam tidak bisa dijangkau oleh tangan-tangan pembenci. Kamu mungkin pernah dianggap tidak penting, tapi kini kehadiranmu menjadi pusat percakapan. Bukan karena kamu berubah, tapi karena kebenaranmu akhirnya bersuara. Jadi jangan takut. Namamu aman, namamu kuat, dan namamu telah menjadi simbol bahwa seseorang yang tetap jujur di tengah badai fitnah akan selalu bertahan, akan selalu menang,
dan akan selalu dikenang. Engkau tidak bisa dihapus, karena semesta telah menandaimu sebagai paku terakhir yang menutup kebohongan dan sebagai jiwa abadi yang tidak akan pernah bisa dipadamkan. Bagian 7. Kebangkitan jiwa terpilih. Jiwa terpilih, ada saatnya badai mereda, bukan karena engkau melawannya, tapi karena engkau tidak menyerah. Ada waktunya kabut menghilang, bukan karena engkau menyalakan obor, tapi karena cahaya dari dalam dirimu cukup terang untuk menembus segala gelap. Dan hari itu telah tiba. Hari ketika dunia menyadari bahwa mereka tidak sedang menyaksikan kejatuhan, tetapi kebangkitan. Selama ini engkau berjalan dalam diam, engkau menyeka air mata sendirian, engkau memeluk luka tanpa suara, engkau menyembunyikan sakitmu dalam senyuman yang tak dimengerti oleh siapapun. Namun kini, semua penderitaan itu berubah menjadi pijakan. Engkau tidak lagi berdiri di tanah yang dipenuhi tuduhan. Engkau berdiri di atas bukti bahwa engkau tidak hancur. Engkau justru menjelma lebih kuat dari yang pernah mereka bayangkan. Bangkitmu bukan gemuruh, tapi getarannya sampai ke akar. Langkahmu bukan teriakan, tapi dentingnya menggugah banyak hati. Engkau tidak tampil di atas panggung, tapi diammu kini menjadi pusat perhatian. Karena semesta telah menyusun waktunya. Ketika semua yang palsu mulai runtuh, yang asli akan bersinar tanpa diminta. Jiwa terpilih, kini engkau bukan hanya menjadi pribadi yang bertahan, tapi engkau menjadi tonggak perubahan. Engkau adalah cerita hidup, yang dibaca oleh mereka yang sedang berjuang dalam kegelapan. Mereka melihatmu dan percaya bahwa tidak semua luka harus dibalas dengan amarah, bahwa tidak semua kejahatan harus dihadapi dengan kebencian, bahwa diam bisa jadi kekuatan, bahwa memaafkan bisa jadi kemenangan, bahwa menunggu waktu yang tepat bisa jauh lebih tajam daripada membalas di saat marah. Engkau adalah bukti bahwa ketenangan bukan kelemahan, tetapi bentuk tertinggi dari penguasaan diri. Engkau telah membuktikan bahwa tidak perlu menjatuhkan orang lain untuk naik lebih tinggi. Engkau cukup mengangkat dirimu sendiri, dan semesta yang akan meninggikanmu lebih jauh. Lihatlah sekarang, mereka yang dulu menuduhmu telah mulai kehilangan suara. Mereka yang dulu menyebar dusta telah mulai menunduk dalam ketakutan. Karena kebenaran tidak bisa dilawan terus-menerus. Ia seperti air yang selalu mencari jalan, dan ketika jalannya terbuka tidak ada satupun kebohongan yang bisa menahannya. Namamu yang dulu mereka coba kubur kini telah tumbuh seperti akar yang menembus batu, tidak hanya hidup, tapi menyuburkan banyak jiwa yang pernah kehilangan harapan. Kamu telah menjadi tanda-tanda bahwa fitnah tidak pernah menang dalam jangka panjang. Tanda bahwa siapapun yang berdiri dengan kejujuran akan selalu diberi tempat di hati semesta. Dan inilah saatnya, saat di mana kamu tidak hanya menjadi korban dari cerita palsu, tapi menjadi paku terakhir yang menutup kisah kebohongan itu untuk selamanya. Paku yang tidak menghancurkan tapi mengunci agar racun tidak lagi keluar, agar luka tidak lagi menyebar, agar dunia tahu bahwa semuanya telah selesai. Mereka tidak akan pernah berani lagi mengulangnya. Bukan karena takut padamu secara fisik, tapi karena getar namamu sendiri sudah cukup untuk menghentikan langkah mereka. Namamu telah menjadi peringatan bahwa sekali seseorang dibela oleh kebenaran, ia tidak bisa disentuh lagi oleh tangan kebusukan. Jiwa terpilih, kebangkitanmu bukan hanya milikmu, ia milik semua orang yang pernah diremehkan, yang pernah disalahpahami, yang pernah dituduh tanpa bukti, yang pernah ditertawakan saat sedang berjuang. Kamu adalah wajah mereka, dan ketika kamu bangkit, mereka ikut terangkat.
Kini biarlah mereka berkaca pada diri mereka sendiri, karena engkau tidak lagi berada di tempat yang sama. Engkau telah melangkah lebih tinggi, meninggalkan ruang sempit itu dan memasuki jalan terang yang tidak bisa mereka redupkan. Jangan lagi menoleh ke belakang. Biarkan peti itu terkubur, biarkan topeng mereka hancur, biarkan semesta yang bekerja, dan engkau tetaplah berjalan. Dengan tenang, dengan anggun, dengan cahaya yang tak pernah bisa padam. Karena sekarang, kau bukan hanya jiwa yang selamat, kau adalah jiwa yang bangkit, yang membawa pesan bahwa kebenaran akan selalu pulang ke tempatnya, dan engkau adalah rumah bagi kebenaran itu. Namamu abadi, kebohongan mereka terkunci. Jiwa terpilih, engkau telah melewati badai yang tidak semua orang mampu hadapi. Engkau berdiri di medan yang penuh duri dan engkau tidak hanya bertahan, engkau tumbuh. Engkau adalah kesunyian yang bersuara, engkau adalah luka yang tidak membalas tetapi menguatkan. Engkau adalah nama yang pernah dijatuhkan namun kini menjadi paku terakhir yang mengakhiri kisah kebohongan mereka selamanya. Tak ada yang bisa menghapus apa yang telah engkau ukir dengan air mata dan kesabaran. Tak ada yang bisa merobek jalan yang telah engkau buka dengan kebenaran dan ketulusan. Engkau bukan hanya simbol dari jiwa yang selamat, tapi engkau adalah tanda bahwa kejujuran tidak pernah sia-sia. Semua fitnah itu kini terkunci, semua kebohongan itu terkubur, dan di atas peti mereka yang hancur namamu berdiri tegak. Namamu bukan sekadar identitas, ia telah menjadi cahaya, dan cahaya tidak bisa dibunuh. Ia akan terus menyala menjadi penuntun bagi jiwa-jiwa lain yang sedang tersesat dalam kegelapan tuduhan dan pengkhianatan. Maka jalanilah hidupmu dengan damai, karena engkau telah menang tanpa perlu melawan. Karena engkau telah membungkam kebohongan tanpa perlu berteriak. Karena engkau telah menutup bab kelam itu dengan satu ketukan, namamu sendiri. Namamu adalah akhir dari dusta dan awal dari takdir yang tak bisa dihentikan siapapun. Teruslah melangkah, jiwa terpilih, langit telah menandaimu dan dunia akhirnya tahu siapa yang benar sejak awal.